Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semua, kita akan belajar tematik PKN, yaitu tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Mari kita lanjut. A. Pengertian. 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Secara sederhananya, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus ditanggungjawabkan. Contohnya tanggung jawab adalah sebagai berikut: melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan setempat. Those clouds don't scare me, they can't disguise this magic that's happened right before my eyes. Soon Mr. Moon will be shining bright, till the best day ever can last all night. It's the best day ever. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia harus berinteraksi dengan orang lain. Namun, manusia tidak boleh dan tidak bisa berbuat semaunya terhadap sesama manusia atau alam sekitarnya. Manusia harus menciptakan keseimbangan, keselarasan antara sesama manusia di lingkungan sekitar. Tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu sudah pasti tanggung jawab itu harus ada di dalam diri setiap manusia. Bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan rasa tanggung jawab yang besar. Apabila ia tidak mau dan tidak bisa bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang harus memaksa tanggung jawab itu. Tanggung jawab adalah ciri-ciri manusia yang beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena adanya rasa sadar dan menyadari akibat baik dan buruk perbuatannya itu. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab, perlu ditempuh dan diusahakan melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewajiban. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Secara umum, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Artinya, seseorang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Apabila tidak dilaksanakan, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi berupa sanksi hukum atau sanksi sosial. Contoh kewajiban adalah sebagai berikut: siswa yang datang tepat waktu ke sekolah dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Fabrian Meta. It's the best day ever. It's the best day ever. 3. Hak. Pengertian hak menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia
bisa diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat, atau karena telah ditentukan undang-undang atau aturan tertentu, serta kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Secara umum, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Contoh hak adalah sebagai berikut. Siswa berhak mendapat bimbingan dari guru. It's the best day ever. It's the best day Fabrian Meta. Pop that thing, she gon' pop that. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Orang yang bijak akan meminta hak setelah ia melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik. B. Musyawarah. 1. Asal kata musyawarah. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, yang artinya berunding, urun rembuk, atau mengajukan sesuatu. Dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern, musyawarah dikenal dengan sebutan syuro atau rembuk desa. 2. Pengertian musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar, untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian. Tiga, tujuan musyawarah. A. Mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. B. Menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya. 4. Ciri-ciri musyawarah. Yang pertama, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Berikutnya, hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Berikutnya, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Terakhir, mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. 2. Manfaat musyawarah diantaranya adalah A. Melatih untuk mengemukakan pendapat atau ide. B. Masalah dapat segera terpecahkan. C. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. D. Adanya kebersamaan. E. Dapat mengambil kesimpulan yang benar. C. Penerapan tanggung jawab, kewajiban, dan hak dalam musyawarah. 1. Tanggung jawab. A. Melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh. B. Menaati tata tertib musyawarah. C. Menghargai hasil keputusan musyawarah. 2. Kewajiban. A. Menghargai pendapat orang lain. B. Menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah. C. Mengangkat tangan sebelum berbicara. D. Melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. 3. Hak. A. Menyampaikan pendapat atau saran. B. Memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. C. Memperoleh hak yang sama dengan peserta yang lain. D. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan. 3. Menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat.
4. Membakar sampah di sekitar pemukiman. 5. Menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman. 6. Tidak melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. 7. Mencoret-coret dinding. 8. Tidak mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar seperti pemilihan ketua RT atau musyawarah. Akibat tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan antara lain: 1. Pencemaran lingkungan. 2. Sumber penyebaran penyakit. 3. Meningkatnya kriminalitas. 4. Banjir. 5. Aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik.